Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru penggerak di seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Marliana SPD, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMK Negeri 1 Lengah, Aceh Besar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Nah, sebelum saya belajar modul 1.1, proses pembelajaran saya hanya berpusat pada guru atau guru mendominasi yang disebut dengan teacher center. Nah, sebelumnya saya menganggap pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang semua kondisi dan strategi mengajar semua diatur oleh guru sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru. Ternyata pembelajaran demikian akan membuat siswa cenderung pasif dalam belajar. Mereka hanya akan duduk mendengarkan, memperhatikan, dan didikte cara belajar oleh sang guru, sehingga siswa tidak memiliki kreativitas dan tidak mampu mengembangkan diri atas kompetensi yang dimiliki. Selanjutnya, guru kurang memahami karakteristik siswa. Nah, saya cenderung menyamaratakan kemampuan siswa saya di kelas, sehingga saya mengajar hanya dengan aturan saya, tanpa membuat kesepakatan dulu dengan siswa, sehingga kelas lebih berasa membosankan bagi anak didik saya, dan menurunkan kreativitas motivasi belajar siswa. Karena ternyata suasana yang belajar yang sangat monoton, siswa hanya ditugaskan, diperintah sesuai dengan keinginan guru. Itu semua membuat mereka merasa jenuh. Selanjutnya, pembelajaran berfokus ke tercapaian KKM dan kurikulum. Nah, yang terakhir ini yang menjadi fokus saya adalah suasana ruangan belajar saya harus tertib dan tenang, serta anak-anak yang penting memahami materi pembelajaran. Sebelumnya juga saya sering memberikan hukuman-hukuman pada siswa saya yang tidak mengerjakan tugas, hanya untuk mengejar ketercapaian ketuntasan KKM yang ditentukan oleh perangkat dan pembelajaran kurikulum. Kemudian soal pematik yang kedua yaitu
Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Nah, setelah saya mempelajari modul ini, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain yang pertama adalah merubah pemikiran saya, yaitu guru bukanlah satu-satunya pusat informasi dan sumber belajar. Anak bebas mencari informasi dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan serta minat siswa, sehingga tersalur bakat dan minat siswa. Guru hanya bertugas menuntun dan mengarahkan siswa agar berjalan dengan baik. Selanjutnya, menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya memahami bahwa setiap siswa itu unik dan mempunyai karakteristik masing-masing. Siswa tidak boleh diikat dengan aturan-aturan yang monoton. Siswa harus dibebaskan dalam memilih cara pembelajarannya. Siswa bukanlah kertas putih yang bisa sesuka kita menoreh, tapi siswa sebuah buku yang punya cerita masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan dan mengarahkan pada hal-hal yang baik agar tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, pembelajaran berpusat atau penghambaan terhadap anak. Anak diberikan kebebasan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Mereka bebas menggunakan bermacam media pembelajaran dan aplikasi-aplikasi media sosial yang sekarang sedang berkembang menurut kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian, yaitu merubah perilaku saya. Yang pertama, merancang pembelajaran agar lebih menarik, agar siswa lebih semangat dan termotivasi. Kemudian, menuntun dan lebih cermat dalam melihat karakteristik siswa agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, memberikan kebebasan siswa dalam menyelesaikan tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Soal pematik yang ketiga yaitu yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah saya merancang dan melaksanakan pembelajaran yang lebih inovatif dan lebih menyenangkan. Yang kedua, saya menerapkan sistem AMONG, yaitu guru menjadi contoh yang baik, menjadi kawan, menjadi mediator, kemudian menjadi penyemangat serta sahabat bagi siswa saya. Jadi siswa tidak lagi takut ataupun merasa canggung terhadap saya ketika saat saya berada baik di dalam kelas maupun di luar kelas saya. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar. Siswa diberikan kebebasan dalam menyampaikan dan mengapresiasikan segala kreativitasannya, namun tetap dalam konteks sosial yang menuju kemajuan sesuai zamannya. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan dan ruang untuk anak didik, yaitu mendekati anak didik secara personal agar terjalin ikatan emosional dengan mereka serta memberikan kesempatan dan ruang agar anak didik dapat mengembangkan dirinya untuk berpendapat, bertanya, merespon, mengkritik, dan lain sebagainya. Nah, merdeka belajar sedang digaungkan di negara kita. Ada proses panjang untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh negara kita sekarang. Dengan demikian, marilah kita sebagai guru agar lebih cerdas dan kreatif dalam membimbing generasi bangsa kita agar terbentuk generasi-generasi hebat yang mendatang. Nah, mari sama-sama
kita terapkan. Pembelajaran